Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita berbicara tentang membangun manusia yang sempurna. Ketika saya menyuguhkan topik ini, mungkin ada yang bertanya dalam hati atau yang bergosip ya, apakah Pak Gembala sudah merasa dirinya manusia yang sempurna, tidak punya kelemahan karakter, cita rasa, dan pola berpikir? Maka saya akan menjawab dengan jujur bahwa saya belum manusia yang sempurna. Tetapi sejak beberapa tahun ini saya dilatih oleh Tuhan dengan berbagai pengalaman dan tempaan yang menimpa saya. Saya telah menemukan track atau jalur yang benar, jalur yang tepat untuk menuju sempurna yang dikehendaki oleh Bapa. Dan itu yang saya perjuangkan untuk diri saya dan teman-teman yang saya anggap dekat dengan saya, yakni saudara-saudara yang mendengarkan khotbah ini. Setidaknya saya menyadari beberapa aturan main dari Tuhan. Saya makin menyadari tujuan Tuhan berbicara seperti di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-20 dan ayat 48, Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 yang mengingatkan bukan orang yang menyebut beliau ini Tuhan-Tuhan yang akan masuk di dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa. Juga Matius 12 ayat 43, 45 tentang bagaimana si jahat itu bisa menyusup masuk dalam pikiran seseorang. Matius pasal 16 ayat 24, Lukas pasal 14 ayat 33, Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 5 itu adalah syarat untuk diterima oleh Tuhan sebagai murid Tuhan, sebagai milik Tuhan. Dan Roma 12 ayat yang kedua itu berbicara tentang transformasi yang harus kita alami. Dan banyak lagi yang menjadi dasar trek saya ini. Ketika saya mulai pelayanan ini, saya menyadari ada satu tugas dari Tuhan, bahwa saya tidak semata-mata hanya menginjili dalam arti memberitakan kabar baik supaya orang mengenal Yesus dengan sesungguhnya sebagai jalan, kebenaran, dan kehidupan yang satu-satunya untuk datang kepada Bapa, dan tanpa melalui Yesus tidak bisa sampai kepada Bapa. Juga bukan semata-mata hanya mengumpulkan jemaat dan membangun sebuah gedung gereja atau membangun prestis sebagai gembala, sebagai pengkhotbah. Apalagi kalau hanya sekedar mengumpulkan kekayaan atau numpang hidup dari jemaat. Nah, Tuhan membentuk saya dalam berbagai proses, dengan berbagai pengalaman dalam pelayanan ini, dan saya terus belajar. Dan saya belajar dari rasul-rasul, terutama Paulus, yang mencukupkan kebutuhan hidupnya dengan bekerja sendiri, bukan dari persembahan jemaat. Sehingga saya tidak hanya memahami tentang konsep-konsep atau teori-teori atau doktrin-doktrin teologi semata-mata. Ya, saya tidak hanya sekedar mau menyerap pengajaran orang, apalagi yang dari luar gitu. Tetapi saya diperhadapkan oleh Tuhan untuk melihat fakta-fakta di lapangan di pelayanan ini. Saya berhasil menyimpulkan beberapa pengertian hidup dari sekian tahun melayani Tuhan, bahwa kita ini menghadapi peperangan rohani. Dan bahwa perjuangan hidup ini tidak sesimpel seperti yang dikhotbahkan banyak pengkhotbah. Saya akui tidak mudah memahami kehendak Bapa, tidak mudah mengikuti jalan-jalannya Tuhan, tidak mudah menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak bisa memandang dengan remeh pada Tuhan ya. Seakan-akan Tuhan itu sinterklas, seakan-akan Tuhan itu adalah Bapa yang selalu memanjakan anaknya seperti seorang yang memanjakan balita. Saudara, harga yang harus dibayar oleh orang yang meremehkan Tuhan itu mahal sekali. Dan simplifikasi atau penganggapan remeh atau menggampangkan Tuhan itu sangat kental mewarnai teologia-teologia yang beredar dewasa ini. Seakan-akan hanya dengan bermodalkan asal percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka semua masalah itu sudah selesai. Dan kita juga sering mensimplifikasi peperangan rohani, dianggap mengusir setan yang bermanifestasi pada seseorang yang kerasukan, yang kejat-kejat, yang guling-guling, yang muntah-muntah itu mudah dengan mengusir dengan nama Tuhan Yesus ya. Dan itu saya pikir seperti itu dahulu beberapa puluh tahun yang lalu ketika saya aktif dalam pelayanan pelepasan. Nah, kita tidak pernah menyadari cara kerja iblis yang sesungguhnya, sehingga di Yohanes pasal 13 kita membaca bagaimana iblis bisa berhasil menyeret Yudas Iskariot mengkhianati Tuhan. Yudas Iskariot tidak kejat-kejat di tanah atau berguling-guling ya. Juga di Matius pasal 16 ayat 21 sampai 23, bagaimana iblis bisa menipu Petrus untuk menghalangi Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem. Dan iblis berhasil merasuk di pikiran orang-orang Farisi, para imam Yahudi, kaisar-kaisar Roma, pra-kaisar Konstantin Agung untuk menghambat ajaran Tuhan Yesus dan kekristenan yang sejati. Nah, peperangan rohani ini adalah memperebutkan jiwa kita untuk dimiliki surga atau neraka. Saya percaya bahwa naluri dosa atau keinginan daging itu cukup kuat menempel pada jiwa setiap orang.
termasuk saya. Dan saya berharap saudara juga menyadari bahwa naluri dosa itu juga kuat pada diri saudara. Saya menggambarkan bahwa naluri dosa itu seperti sel kanker. Menurut informasi yang saya tahu bahwa setiap orang itu memiliki bibit sel yang bisa mengalami mutasi gen menjadi sel kanker. Perubahan sel normal dalam diri kita yaitu bisa menjadi liar dan ganas, biasanya dirangsang oleh unsur-unsur luar atau eksternal, ya, dipicu oleh unsur-unsur luar seperti bahan kimia termasuk racun-racun yang dimasukkan dalam tubuh karena satu kebiasaan yang buruk seperti merokok, minum minuman keras, obat-obatan narkoba, ya, obat pengawet dan lain-lainnya, atau radiasi matahari yang berlebihan atau stres pikiran itu bisa menyebabkan sel berubah menjadi sel ganas. Nah, saya melihat kemiripan jiwa kita dengan sel tubuh kita. Jiwa kita pada dasarnya sudah tercemar dengan naluri dosa. Nah, naluri dosa ini dapat muncul ke permukaan ketika dirangsang dengan kuat oleh situasi internal maupun eksternal seseorang. Misalnya, seorang yang sudah akil balik atau mulai matang secara seksual, sayangnya ia tidak terdidik oleh firman Tuhan dengan baik dan ia tidak diajar untuk dekat dengan Tuhan. Lalu ia bergaul dengan orang-orang yang salah, atau melihat tontonan yang serono, yang tidak sopan, akhirnya ia melibatkan diri dengan perzinahan. Nah, saya mengamati bahwa suatu karakter yang buruk atau yang rusak itu menurun kepada keturunan di bawahnya. Saya mengamati bahwa suatu gaya hidup dari suatu keluarga juga mempengaruhi perkembangan mental anak-anak mereka. Biasanya anak-anak yang berkembang dari keluarga yang sulit, keluarga yang berantakan, itu pada masa dewasanya juga mengalami masalah mental, masalah kesulitan tersendiri dalam mereka bergaul atau dalam mereka berkeluarga. Maka benarlah perumpamaan like father, like son. Ya, ada dua hal yang saya amati dari Hosea pasal 8 ayat 7, Galatia pasal 6 ayat 7 tentang siapa menabur angin akan menuai badai. Ya, dalam kalimat tersebut dan kenyataan di lapangan bahwa sifat buruk dari seorang tua dapat menurun kepada anak-anaknya dan bahkan bisa akan berlipat ganda membentuk masalah-masalah yang lebih besar jika si orang tua tadi tidak membereskan dirinya dari jiwa yang rusak itu sedini mungkin dan memperbaiki hubungan dengan si anak atau keturunan berikutnya. Dan hal itu sudah saya lihat berkali-kali di medan pelayanan. Saya harap informasi ini menggetarkan Anda ya yang sudah menjadi orang tua tetapi belum membereskan dirinya, yang tetap bersikeras tidak mau berubah. Saya bergiat memuridkan karena saya berharap ada orang-orang yang bisa dimurnikan, yang mau mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi itu memang tidak mudah, bahkan saya melihat hampir-hampir mustahil bagi saya. Ya, banyak orang yang datang kepada saya bukan karena saya sebagai hamba Tuhan, yang mengerti firman Tuhan, yang mengerti jalan Tuhan, yang mengerti track yang diinginkan Tuhan untuk menuju sempurna, tetapi mereka lebih melihat saya sebagai manajer dari sebuah perusahaan dan mereka tentu mengharapkan bisa mendapatkan pertolongan secara materi atau jasmani dari saya, ya. Misalnya untuk mendapatkan tumpangan buat yang tidak mempunyai rumah dan tentu untuk bisa makan gratis dan biaya sekolah gratis atau mencari pekerjaan. Ada banyak orang yang saya beri izin tinggal bertahun-tahun di rumah saya tanpa membayar sedikit pun, tetapi biasanya setelah mereka berprestasi dan selesai sekolahnya, punya rumah sendiri, punya jabatan, punya kehidupan yang mapan, banyak dari mereka melupakan kami dan bahkan menyapa pun tidak. Atau yang merasa tidak lagi bisa memanfaatkan kami secara materi, atau kami tidak lagi dapat membantu permodalan mereka, biasanya mereka tidak mau datang lagi atau bahkan pergi dengan marah gitu ya. Saya bersyukur melihat semuanya itu ya karena Tuhan membuka mata saya, itulah manusia. Maka benar firman Tuhan berkata di dalam Amsal pasal 20 ayat 6, banyak orang menyebut dirinya baik tetapi orang yang setia siapa yang dapat menemukannya. Dalam hal ini memanglah sulit membangun seseorang sampai memiliki kesetiaan yang murni kepada panggilan Tuhan. Hati kita sudah tercemar demikian rupa bahwa kesetiaan seseorang pada sesuatu selalu didasarkan pada pertimbangan untung dan rugi secara materi atau finansial. Nah, semua orang yang datang hanya mengharapkan pertolongan saya, rata-rata ya. Dan rata-rata tidak tertarik membicarakan hal-hal tentang pekerjaan Tuhan, tentang kerajaan Allah, atau kalau di Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 2 itu disebut perkara-perkara yang di atas. Sangat jarang saya bertemu dengan orang muda yang bergelora hatinya berbicara tentang kemuliaan Allah, tentang kehendak Allah, dan apa yang bisa kita lakukan untuk kerajaan yang kekal. Semuanya itu adalah gambaran atau indikasi bahwa banyak orang Kristen belum menangkap kehendak Bapa. Kenapa?
Karena sebagian besar dari orang-orang Kristen ternyata masih kanak-kanak rohani, sehingga hidup mereka hanya seputar kebutuhan jasmani, kebutuhan materi saja. Dan tanda paling utama adalah sulitnya mereka melepaskan kedagingan yang sudah menjadi trademark mereka dalam bentuk karakter, cita rasa, dan pola berpikir lama mereka. Dan sulitnya mereka mengutamakan kepentingan Tuhan di atas kepentingan mereka sendiri atau kehidupan mereka sendiri. Ya, sehingga tidak mungkin mengerti kehendak Allah. Ya, orang yang biasa hidupnya merokok, mabuk, foya-foya, berjudi, untuk melepaskan kebiasaan itu tidak mudah dan mereka merasa enggan biasanya gitu. Nah, 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 3. Namun saudara-saudara, aku tidak dapat berbicara kepadamu seperti kepada manusia yang rohani, melainkan seperti kepada manusia duniawi, yaitu seperti kepada bayi-bayi dalam Kristus. Aku memberi kamu minum susu, bukan makanan, karena kamu belum mampu. Bahkan sekarang kamu juga belum mampu, karena kamu masih duniawi. Sebab jika ada iri hati dan perselisihan di antara kamu, bukankah kamu masih duniawi dan hidup secara manusia? Nah, firman Tuhan di 1 Korintus pasal 3 tadi itu menggambarkan kondisi gereja saat ini, kondisi banyak orang Kristen. Jarang kita menemukan kesetiaan seperti yang dimiliki oleh para rasul pada waktu yang dahulu ya, dan murid-murid generasi pertama sampai dengan ketiga di masa modern ini. Bertahun-tahun saya mengharapkan jika ada orang yang datang, yang bertamu, atau main ke rumah saya, ia akan berbicara tentang perkara-perkara surgawi, atau tentang pekerjaan Tuhan, tentang hal-hal yang memuaskan hati Bapa. Itu yang sebenarnya saya nanti-nantikan dari setiap tamu yang datang kepada saya atau bertandang ke rumah saya. Tetapi hampir-hampir tidak ada yang berbicara tentang hal surgawi tersebut ya. Ya, paling tidak adalah teman-teman lama saya, teman-teman sepelayanan seperjuangan. Sebaliknya yang datang kebanyakan mengutarakan bahwa mereka butuh bantuan modal, ingin pinjam uang, butuh tempat tinggal, atau sakit parah, minta didoakan, butuh pondokan, ya. Saya sih tidak keberatan menolong mereka dan saya senang sekali menolong mereka ya. Walaupun kebanyakan yang setelah ditolong atau setelah masalah mereka selesai atau sudah sukses atau sudah sembuh, banyak yang kembali ke kubangan yang lama atau lupa diri atau bahkan ada yang tidak lagi mau berteman dengan kami, tidak mau beribadah dengan kami, bahkan ada yang menjelekkan kami di belakang. Apakah saya marah? Selama masih memakai tubuh ini memang jujur saya harus berkata susah untuk melepaskan kekecewaan. Tetapi saya belajar bahwa orang-orang yang membuat kecewa tersebut hanyalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menajamkan saya dan membuat saya makin mengerti apa yang saya hadapi. Saya diajari Tuhan dari Efesus pasal 6 ayat 12 bahwa kita bukan berhadapan dengan manusia daging tetapi kita berhadapan dengan roh-roh jahat. Dan saya tidak mau meremehkan fakta ini. Dan saya sadar sepenuhnya di dalam Amsal pasal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi dan orang menajamkan terhadap sesamanya. Jadi saya berpikir bahwa mereka berurusan dengan Tuhan bukan dengan saya. Karena Tuhanlah hakimnya. Sebab jika mereka menolak dan mencemooh apa yang saya ajarkan, mereka bukan menolak saya sebenarnya, tapi menolak Tuhan. Jadi saya tidak perlu kecewa dengan tingkah langkah mereka. Waktu nanti akan menentukan siapa yang benar, siapa yang dikehendaki oleh Tuhan. Saya tidak perlu pusing dengan orang-orang yang pernah kami bantu lalu melarikan modal kami. Saya tidak perlu benci sama orang-orang yang mengkhianati kami. Saya cukup mengucap syukur bahwa Tuhan terus membentuk kami. Bapak Ibu, saya tidak perlu kecewa dengan orang yang tidak mau kenal lagi kami, ya padahal bertahun-tahun kami tolong atau kami bantu, ya. Saya tidak perlu kecewa dengan orang-orang yang mengkhianati kami dan seterusnya. Karena kami mau sungguh-sungguh belajar apa arti firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ke-4. Waspadalah dalam melakukan kewajiban agamamu di hadapan manusia, jangan dengan maksud untuk dilihat oleh mereka. Jika demikian, kamu tidak akan menerima upah dari Bapamu yang di sorga. Karena itu, ketika kamu memberi sedekah, jangan membunyikan trompet di hadapanmu seperti yang orang-orang munafik lakukan di sinagoga-sinagoga di jalan-jalan supaya mereka dipuji orang lain. Aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu bahwa mereka sudah menerima upahnya. Akan tetapi ketika kamu memberi sedekah, jangan biarkan tangan kirimu mengetahui apa yang tangan kananmu lakukan. Supaya sedekahmu itu tersembunyi dan Bapamu yang melihat yang tersembunyi itu akan memberikan upah kepadamu. Mari kita belajar tulus sama Tuhan dan sesama kita. Kami juga tidak perlu pusing apakah orang hanya mau memanfaatkan kami atau tulus mencari hadirat Tuhan.
Yang harus kami lakukan adalah kami harus menjaga hati nurani kami tetap suci dan mengarahkan mata kami terus kepada tujuan hidup yang ditentukan oleh Tuhan, memaksimalkan hidup kami dan mengerti mengapa kami dipanggil oleh Tuhan menjadi seperti ini. Jika kami masih bisa berbuat baik kepada orang lain, biarlah kami tetap bisa terus berbuat baik pada orang lain itu. Ya, sehingga kami tetap bisa memberi teladan buat orang lain. Jadi mungkin saya hanya baru menemukan satu atau dua orang yang menyadari panggilan Tuhan. Dan saya akan terus mencari dan menemukan orang-orang tersebut sampai akhir hayat kami. Saya tidak bosan-bosannya mempromosikan Allah dan mempromosikan kemuliaan di langit baru, bumi baru, dan Yerusalem baru. Memang sayang sih jika orang mau bersahabat dengan kami, ya berteman dengan kami, tinggal bersama dengan kami, berjemaat bersama dengan kami, karena hanya membutuhkan pertolongan jasmani dan materi dari kami. Padahal saya ini ibaratnya diberi mandat oleh Tuhan memegang peta yang mengarahkan harta terpendam yang tidak ternilai harganya. Ya, dan mau saya berikan kepada orang-orang yang mau mencari harta terpendam tadi yang digambarkan di dalam Matius pasal 13 ayat 44. Sayangnya, kebanyakan dari mereka hanya suka remah-remahnya saja, remah-remah dunia ini. Nah, dari pengkhianatan teman, dari orang-orang yang sekedar memanfaatkan atau yang mengambil keuntungan pribadi dari orang lain, saya belajar itulah hati manusia yang gelap. Maka saya belajar membangun kesetiaan pada orang-orang yang pernah menolong saya dan memberkati saya di masa lalu. Saya sampai hari ini ya, masih terus membina hubungan yang baik pada orang-orang yang dahulu telah berkorban waktu saya menikah dulu. Mereka menikahkan saya ketika saya dahulu menjadi anak hilang yang nggak punya apa-apa, miskin. Setelah menjadi Kristen kan saya kan diusir gitu, saya nggak mempunyai orang tua lagi. Dan mereka lah yang menjadi orang tua angkat saya, orang tua rohani. Saya tetap mengenang kebaikan dan pengorbanan ibu dan bapak rohani tersebut ya, walaupun sudah 32 tahun dan saya terus berdoa untuk mereka. Ya, saya terus berhubungan dengan mereka, mengirimkan kata-kata mutiara kepada mereka. Yang pasti saya tidak akan mengkhianati dan melupakan mereka, termasuk yang memberikan ke saya tumpangan semalam saat saya terusir dari rumah ketika saya mengikuti Tuhan ya. Bagi saya mereka adalah malaikat-malaikat yang terindah yang dikirim Tuhan dan ini saya ajarkan kepada Anda miliki budi pekerti yang luhur. Saya berharap terus semoga orang-orang yang kami ajar ini tertarik kepada panggilan Tuhan dan bersedia hidup untuk Tuhan secara sepenuhnya. Apakah saya sedang menjala angin? Saya percaya saya akan menangkap satu atau dua benih yang diterbangkan angin. Siapa benih itu? Bisa jadi Anda yang telah mendengar khotbah ini. Ya, saya terus memiliki harapan dan saya terus berharap menemukan orang-orang yang mau menyerahkan hidupnya buat kepentingan kerajaan kekal seperti Bapak rohani saya menemukan saya. Ya, saya tidak sedang mencetak orang-orang yang mabuk agama loh, bukan. Ya, orang-orang yang mabuk agama hanya mementingkan egonya dalam bentuk kefanatikan agamawi. Bahkan ada yang berani mati demi agama atau pemimpin agama mereka. Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki hikmat surgawi dan tertipu oleh roh-roh dunia. Tetapi orang yang memberikan hidup kepada Tuhan adalah orang-orang yang mencintai Tuhan lebih dari segala sesuatu di dunia ini, termasuk gemerlapnya dunia ini. Dan ini yang disebut di dalam Galatia pasal 2 ayat 20, hidupku bukanlah aku lagi tetapi Kristus yang ada di dalamku. Nah, inilah yang disebut makanannya adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Bapa yang belum selesai di muka bumi. Saudara baca di Yohanes pasal 4 ayat 36. Inilah yang disebut dengan menyangkal diri dan mau memikul salib demi perkenanan kepada Sang Tuhan besar kita, Tuhan Yesus Kristus. Itu yang ditulis di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-24, Lukas pasal 14 ayat 33, dan itulah yang dimaksud oleh Paulus ketika dia menuliskan di 2 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4 tentang seorang prajurit yang sedang maju berperang tidak memusingkan dirinya sendiri, tetapi hanya mau melakukan tugas komandannya supaya berkenan kepada komandannya. Nah, mereka harus menjadi orang-orang yang tidak hanya menangisi karena nasib mereka yang tidak baik di bumi ini seperti karena mengalami kemiskinan, karena sakit penyakit, atau kesusahan, atau kecacatan. Mereka adalah orang-orang yang tidak menangis karena dikecewakan oleh orang lain, ditipu orang lain, kehilangan harta, dikhianati kekasih, atau suami, atau istri, atau ditinggal mati oleh orang-orang yang dicintainya, ya. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak menghabiskan waktunya hanya sekedar untuk menyenangkan dirinya sendiri. Tetapi mereka adalah orang yang tahu menyediakan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Orang-orang inilah yang mengerti benar maksudnya di dalam Yeskiel pasal 22 ayat 30. Orang yang tahu tugas dan panggilannya untuk mempertahankan negeri dan menutup celah dinding yang dirobohkan oleh musuh.
Mereka adalah prajurit-prajurit yang sejati yang berdiri untuk membela negerinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk menjadi orang-orang yang dimaksud Tuhan di dalam Yeskiel pasal 22 ayat 30, orang yang berdiri mempertahankan tembok, membangun tembok di hadapan Tuhan yang menutup celah yang dibongkar oleh musuh, ya, Anda harus mau memulainya dengan kata transformasi atau perubahan. Ya, di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu, oleh kemurahan Allah, aku mendorong kamu, saudara-saudara, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi sama dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu, sehingga kamu dapat membedakan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di ayat 1 tadi, apa yang saya sedang ajarkan pada Anda adalah memotivasi Anda untuk, satu, mempersembahkan hidupmu, dua, menjadi ibadah yang sejati. Saya sedang melatih saudara-saudara menjadi pribadi-pribadi yang dapat memuaskan hati Allah. Ketika kita bicara tentang ibadah atau proskuneo bahasa Yunaninya, ya, maka kita harus menyadari bahwa kita itu berhadapan dengan pribadi yang maha agung. Saya pernah memiliki seorang om, ya, menteri, ya, dan beliau itu rumahnya itu dijaga oleh tentara gitu, ya. Ketika saya mau masuk ke rumahnya, walaupun saya ponakannya, itu saya tidak bisa bludas-bludus. Ada aturan-aturan, ada protokol-protokol yang harus saya jalani, ya. Saya nggak bisa langsung masuk dan berkata, apa kabar om, gitu, ya. Saya harus menunggu di luar, ya. Dan saya pernah menunggu berjam-jam di luar, ya. Nah, kita harus tahu benar apa itu rasa hormat kepada Yang Maha Agung. Karena jika kita salah bersikap, maka Anda akan dicap sebagai manusia durhaka. Orang durhaka di dalam pengertian Alkitab adalah orang-orang yang menundukkan hatinya kepada setan. Efesus pasal 2 ayat yang kedua. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kata yang dipakai oleh LAITB untuk orang-orang durhaka adalah epeiteias, yang artinya disobedience atau ketidaktundukan atau mengabaikan perintah atau disbelief atau ketidakpercayaan. Dan ini berbicara tentang sikap keras kepala, kepala batu, dan rebellious atau suka menentang, suka memberontak. Jadi orang-orang durhaka ini adalah orang-orang yang keras kepala, kepala batu, dan suka menentang ajaran yang sehat tentunya. Nah, di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ketiga, ada manusia durhaka, dan ini adalah antikristus. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Manusia durhaka dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 berasal dari kata anthropostes anomias, artinya adalah lawlessness, artinya tidak memiliki aturan. Unrighteousness, tidak memiliki kebenaran. Wickedness, artinya penuh dengan kejahatan, penuh dengan keburukan. Jadi, jika Anda bersikap sembrono di hadapan Tuhan, maka memang ada hati yang suka berontak, tidak suka tunduk kepada hukum Allah, keras kepala alias semaunya sendiri. Nah, saudara, saya katakan Anda harus bertobat. Maka kembali ke Roma pasal 12 ayat 1, dalam diri kita ada sifat durhaka yang kuat. Saya mendorong Anda melawan sifat daging tersebut dan tundukkan dirimu kepada Tuhan, supaya Anda dapat beribadah sesuai yang diingini Allah, yakni memberi hidupmu, memberi dirimu, ya, mengikuti teladan Tuhan Yesus. Hidup yang tidak bercela, hidup di dalam kekudusan sepenuh waktu. Kita bisa mengalahkan daging kita kalau kita mau melatih jiwa kita tunduk pada keinginan Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan menolong kita mendekat kepada Tuhan tahap demi tahap. Saya mengalami sendiri kok melalui proses pendewasaan ini. Pikiran saya, keinginan saya, emosi saya, perasaan saya, nafsu saya, itu makin lama makin terkendali, makin dikendalikan, dan makin bisa membuat pilihan yang bijaksana. Nah, di ayat yang kedua dari Roma 12 tadi, jika kita tidak mau berkompromi dengan keinginan dunia, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, maka Roh Kudus akan menuntun kita memiliki satu kesadaran bahwa segala sesuatu adalah dari Tuhan dan harus dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, disitulah proses perubahan atau transformasi itu terjadi.
Tapi masalahnya perubahan adalah suatu proses yang membutuhkan waktu pematangan. Sayangnya tidak banyak orang yang tekun menunggu proses. Saudara, saya tegaskan tidak ada perubahan jiwa yang berlangsung secara instan atau cepat dan mistis. Ya, misalnya ada orang tumpang tangan terus kemudian orang itu berubah jadi baik, ya. Terus orang itu meninggalkan dosanya dengan seketika. Bisa jadi itu adalah suatu sugesti jiwa. Sehari 2 hari dia mungkin berubah begitu. Tapi jika dia tidak di-manage, tidak dirawat rohaninya, ya dia bisa kembali ke kubangan yang lama. Jiwa kita harus terus dilatih dari keterikatan dengan dunia ini, dilatih untuk selalu tunduk kepada Tuhan. Dan pelatihan dari Tuhan itu membutuhkan tanggapan yang serius dari kita, membutuhkan respon, jawaban dari kita. Karena daging kita selalu cenderung malas tunduk kepada otoritas Allah, dan di sisi lain Tuhan memberikan kehendak bebas kepada kita untuk memilih. Perubahan dalam diri kita itu bisa terjadi jika kita mendapatkan kesadaran ilahi. Sebab tanpa diterangi pikiran ya oleh kesadaran ilahi, Anda akan tetap di dalam selubung rohani, itu yang digambarkan di 2 Korintus pasal 3:14. Terang yang dapat membuka kesadaran ilahi itu hanya ada di tangan Tuhan Yesus Kristus. Mau tidak mau, Anda harus mau datang kepada Tuhan Yesus secara total, nggak bisa separuh-separuh. Ya, baru Roh Kudus bisa memberikan pencerahan kepada hikmat pikiran kita. Selama ini saya mengajari Anda melayani Tuhan tanpa motivasi mencari keuntungan apapun. Saya memberi teladan tidak memanfaatkan uang persembahan untuk kepentingan pribadi. Saya tidak mengambil perpuluhan yang di beberapa gereja itu menjadi hak gembala kan. Saya tidak memperkaya diri dari uang persembahan jemaat, apalagi dari uang haram. Dan saya belajar mencukupkan kebutuhan pelayanan ini dari apa yang ada. Saya tidak menuntut Anda memaksakan diri memberi sumbangan buat pembangunan gedung gereja ini kan. Karena saya sadar kesulitan ekonomi Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka saya tidak memaksakan diri memperlengkapi gereja ini dengan fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh teman-teman di gereja lainnya. Termasuk dengan liturgi ibadah yang gemerlapan, dengan full band. Ya, saya lebih memotivasi Anda sampai kepada kedewasaan rohani. Ya, kenapa? Kalau di dalam peperangan rohani ini, Anda masih memiliki karakter yang buruk, Anda masih memiliki cita rasa kebiasaan yang buruk, pola berpikir yang salah, Anda nanti akan dilibas oleh iblis sendiri. Nah, saya mementingkan pembangunan jiwa kita semuanya, supaya kita tidak menjadi seterunya Allah. Sekuat tenaga saya akan berusaha memberi teladan yang terbaik buat Anda, entah Anda sadar atau tidak. Ini seperti yang dilakukan oleh Paulus kepada Timotius, kepada murid-muridnya yang lainnya. Saudara, pencerahan hikmat bisa datang dalam pengertian Anda jika Anda suka memperhatikan teladan dari orang-orang yang sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 17-18, saudara-saudara ikutlah teladanku dan perhatikan dengan seksama orang-orang yang juga hidup sesuai dengan teladan yang kamu lihat dari kami. Sebab ada banyak orang yang hidup sebagai musuh-musuh salib Kristus. Tentang hal ini aku sudah sering menceritakannya kepadamu dan sekarang aku menceritakannya lagi dengan air mata. Maka jika melihat orang-orang Kristen yang menghambur-hamburkan uang hanya buat senang-senang sendiri, sebetulnya kasihan mereka ini. Karena mereka tidak sadar bahwa uang mereka itu sebetulnya dari Allah dan harus kembali buat kemuliaan Allah. Roma 11 ayat 36 kan begitu ya. Dan bodohnya banyak orang Kristen begitu bernafsu mengejar kekayaan. Mereka bermimpi menjadi kaya dengan cepat tanpa capek-capek bekerja. Ya, mereka menginvestasikan uang mereka di perusahaan jasa keuangan yang gelap seperti binomo ya. Lalu mereka kehilangan uang miliaran rupiah. Sayang sekali, padahal ada banyak anak-anak di Indonesia yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena nggak ada biaya. Ada banyak misionari atau hamba-hamba Tuhan yang melayani di pedesaan, di pedalaman yang hidupnya sangat sederhana. Nah, cobalah mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup Anda masing-masing. Saya ingin membawa Anda mengerti keindahan rencana Tuhan untuk kita masing-masing. Maka saya mengajak Anda memfokuskan diri pada perkara-perkara yang di atas. Jangan cuma yang ada di bumi ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya bisa menawarkan kepada saudara karena kehendak bebas itu menjadi milik saudara. Saya hanya bisa menawarkan kepada saudara, berikan hatimu kepada Tuhan. Ya, berikan hatimu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau kita hari ini masih bisa bernafas, itu kesempatan. Supaya apa? Kita dibentuk oleh Tuhan, bisa dipakai oleh Tuhan, menjadi alat Tuhan. 2 Timotius pasal kedua ayat yang ke-21. Ya. Indah sekali. Karena apa? Saudara mempertaruhkan masa depan, kekekalan nanti. Inilah kesempatan. Dan saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kenapa kita mesti harus berubah? Mengapa kita harus meneladani Tuhan Yesus? Karena apa? Tuhan mau hidup kita bukan untuk diri kita, tetapi hidup kita itu untuk Tuhan dan untuk orang lain.
Janganlah hidup untuk dirimu sendiri. Jadi jangan habiskan energimu, jangan habiskan waktumu, jangan habiskan kekayaanmu hanya untuk menyenangkan dirimu sendiri. Tapi buatlah Tuhan bangga dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.